Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke pertemuan kali ini tentang persamaan trigonometri bentuk kakos. Maka sebelumnya saya share dulu materinya. Materinya bentuk persamaan trigonometri bentuk kakos ya. Persamaan trigonometri bentuk kakos. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mampu mengubah persamaan trigonometri ke dalam bentuk K cos X kurang alfa. Dan yang kedua tujuannya adalah mampu menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk K cos X kurang alfa. Oke, ini adalah bentuknya. A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X kurang alfa. Ya, ada yang perlu kamu ketahui, yang perlu diingat. Nah, perhatikan di situ ada bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X. X dikurang alfa. Oke, nah di sini kamu perhatikan koefisien dari cos X itu adalah A, koefisien dari sin X itu adalah B. Nah ini sangat mempengaruhi letak posisi persamaan ini berada di mana, ya. Jadi kalau dia A-nya positif dan B-nya juga positif, berarti nilai cos dan sin positif itu berada di kuadran 1. Nah, jika A-nya negatif, B-nya positif, A negatif berarti cos negatif, nilai sin positif berarti dia berada di kuadran 2. Selanjutnya, A-nya positif, B-nya negatif, berarti nilai cos-nya negatif, sin-nya negatif berarti berada di kuadran 3. Nah, berikutnya itu ada A-nya positif, B-nya negatif. Berarti dia berada di kuadran 4. Karena nilai cos positif di kuadran 4 dan nilai sin bernilai negatif. Itu yang perlu kamu ingat jadi catatan ketika mengerjakan persamaan bentuk K-cos seperti ini. Baik. Nah, bentuk A cos X dan B sin S itu sama dengan dirubah nanti ke dalam bentuk K cos X kurang alfa. Dengan memperoleh rumus K kuadrat itu sama dengan nilainya A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan tangen alfa sama dengan B per A. Oke, setelah ini nanti saya share gimana cara mencari K kuadrat itu dari mana. Dan tangen alfa itu dari mana, kenapa hubungannya K kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, sedangkan tangen alfa sama dengan B per A. Dan satu lagi yang perlu diingat, supaya persamaan trigonometri ini bisa dilaksanakan, maka K kuadrat itu harus lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Yuk, kita lihat ya berikutnya. Nih, mengubah bentuk A cos X, B sin X. Nah, tadi kan ada bentuk yang pertama ini, kita lihat saya rubah A cos X tambah B sin X sama dengan K cos X kurang alfa. Maka kita mengubah persamaan sebelah ruas kanannya ya. K cos X kurang A, ini persamaan linear ya. Jadi perhatikan kiri dan kanan harus sama. Jadi kita menyamakan dalam bentuk cos X dan sin X. Oke. Nah, perhatikan K cos X kurang alfa akan senilai, kita gunakan rumus X kurang alfa. Maka diperoleh K dikali cos X cos alfa ditambah sin X sin alfa. Maka kamu akan memperoleh nilainya, kita substitusi ya, kita distribusikan K ke dalam kurung, buka kurungnya menjadi K cos X cos alfa ditambah K sin X sin alfa. Sampai di sini bisa ya. Kita lanjutkan. Nah, dari sini kita akan memperoleh nilai K cos alfa, saya rubah posisinya, K cos alfa cos X ditambah K sin alfa sin X. Nah, sekarang perhatikan ruas kiri dan kanan ini sama. A cos X senilai dengan K cos A cos X. Maka nilai K cos alfa itu sama dengan A.
sama-sama koefisien siapa? Cos X. Itu ya, bisa ya. Maka kamu akan memperoleh kalau dikuadratkan, K kuadrat dikali cos kuadrat A, dua ruas dikuadratkan sama dengan A kuadrat. Sampai di sini paham ya, Nak? Bisa? Sebelum saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Berarti paham. Nah, dan dari sini juga kamu akan memperoleh, kan ruas kiri dan kanan sama. Koefisien sin X sebelah kiri adalah B. Nah, koefisien yang sebelah kanan sin X adalah K sin alfa. Maka kamu akan memperoleh K sin alfa sama dengan B. Dan ketika kamu kuadratkan kedua buah ruas, maka kamu akan memperoleh K kuadrat sama dikali sin kuadrat alfa sama dengan B kuadrat. Dia ya, turunan rumusnya dapat ya. Nah, lanjut setelah ini kamu akan memperoleh, nah, K kuadrat cos alfa kuadrat ditambah K kuadrat sin alfa kuadrat, jika kamu jumlahkan maka akan senilai dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang sebelah kiri cos kuadrat alfa dan sin kuadrat alfa sama-sama memuat K kuadrat. Maka kamu bisa buat seperti ini, kelompokkan. K kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dan ingat kembali, cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1, identitas trigonometri. Maka dari sini kamu memperoleh K kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Bisa ya? Bisa, oke. Berikutnya, dari sini kita akan mempelajari rumusan. Maka K itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nilai K ya. Ya, nah sekarang kita perhatikan bagaimana untuk mencari tangen alfa tadi ya. Nah, sin K alfa dibagi cos K alfa, kamu akan memperoleh seperti ini bentuknya. Benar ya? K sin alfa per cos K cos alfa, K-nya habis ya, berarti sin alfa per cos alfa sama dengan B per A tadi dirumus, maka diperolehlah tangen alfa itu adalah B per A, arbusnya ya untuk sudutnya. Nah, kita ambil ke contoh penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya. Gimana caranya? Nih kita perhatikan. Ini adalah tipe soal yang akan kamu ketemui ya. 3 cos X ditambah 4 sin X sama dengan 2,5. Kalau sebelumnya di persamaan trigonometri, kita mengubah bentuk sin, bentuk cos ke dalam bentuk yang lain, sehingga ruas kiri kanan sama-sama dalam sin atau dalam cos. Kalau yang seperti ini kita tidak bisa mengubah karena pangkat cos dan sinnya sama. Koefisiennya berbeda, ada konstanta lagi. Maka caranya adalah rubah ruas kanan, ruas kiri ini, yang ini 3 cos X tambah 4 sin X ke dalam bentuk K cos tadi. Caranya seperti itu. Yuk kita lihat solusinya ya. Solusinya, nah kita akan memperoleh dari persamaan yang sudah kita bentuk tadi, A-nya itu sama dengan 3. A itu adalah koefisien cos. B sama dengan 4. B itu adalah koefisien sin. Maka kamu akan memperoleh R itu sama dengan K ya. Saya buat di sini. R itu adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 9 tambah 16 sama dengan akar 25 itu sama dengan 5. Selanjutnya kita ke sudutnya. Sudutnya saya misalkan tangen P. Tangen P di sini ingat B per A. Kalau supaya kamu tidak tertukar mana A sama B, ingat aja. Tangen itu adalah sin per cos. Berarti lihat koefisien sin per koefisien cos. Ya, itu mengingatnya. Berarti 4/3. Karena koefisien cos dan koefisien sin tadi bernilai positif, maka persamaan trigonometri ini berada di kuadran yang pertama. Ya, itu tadi catatan yang pertama yang perlu kamu ingat. Nah, maka tangen 4/3 itu, ini dengan menggunakan kalkulator saya peroleh dapat nilainya P, sudut P itu 53 derajat. Nah, kita lihat. Setelah itu, 3 cos X tambah 4 sin X itu kita rubah ke dalam bentuk K cos. K-nya tadi berapa? R-nya berapa di sini? 5. Ya. Cos
X dikurang alfa. Alfanya kita peroleh 53 derajat. Sama dengan 2,5. Yang ruas kanan tetap 2,5 karena kita tidak mengubah ruas kanan. Maka dari sini ini koefisiennya kita bagi ya. 2,5 bagi 5 hasilnya 0,5. Maka diperoleh cos X kurang 53 derajat sama dengan 0,5. 0,5 itu senilai dengan cos berapa? Cos itu positif di kuadran 1 sama 4. Maka kita peroleh nilai 0,5 itu adalah cos 60 dan relasinya di kuadran 4 adalah cos 300 derajat. Dari sini kita akan memperoleh rumusannya adalah X kurang 53 derajat sama dengan 60 derajat. X sama dengan 113 derajat. Himpunan yang pertama ya, penyelesaian pertama. Penyelesaian kedua kemungkinannya X kurang 53 derajat sama dengan 300 derajat. Maka nilai X sama dengan 353 derajat. Bisa ya nak? Oke. Nah dari sini kita akan dapat himpunan penyelesaiannya itu adalah 113 derajat dan 353 derajat. Baik ya. Kita lanjut yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, sama nih kasusnya. Berarti di sini ada 6 cos X dikurang 8 sin X. 8 sin X sama dengan 5 akar 3. Baik. Supaya ini ya, saya mau bertanya dulu nih. Mana nih yang bisa ditanya nih, yang aktif. Mutiara lah dulu. Mutiara. Yang pertama. Ya, Mem. Oke, tentukan A-nya berapa, B-nya berapa? A-nya 6, B-nya min 8, Mem. Min 8 berarti berada di kuadran berapa dia? Di kuadran ke-4, Mem. Keempat, kenapa? Karena tadi, Mem, kalau misalnya A-nya positif sama B-nya negatif, dia ketentuannya berada di kuadran ke-4, Mem. Iya, A itu adalah cos. Cos positif di kuadran 4, tetapi sin bernilai nih negatif. Benar. Baik, terima kasih Mutiara. Oke, jadi dapat diperoleh A-nya tadi adalah berapa? 6, B-nya minus 8. Dapat diperoleh juga R-nya itu atau K-nya itu sama dengan kuadrat kan ya. 6 kuadrat tambah min 8 kuadrat sama dengan 64, berarti dapat R atau K-nya itu sama dengan 10. Dari sini kita peroleh tangen. Tangen tadi ingat, tangen itu adalah siapa? Sin per cos ya. Min B per A. Maka B per A. Karena di sini sinnya negatif min 8, makanya dibuat minus 8. Min 8 per 6. Maka dia nilainya itu sekitar min 1,33. Kalau kita ambil derajatnya, dalam derajat itu sama dengan min 53 derajat. Oke, karena dia berada di kuadran 4. Ya, di kuadran 4 untuk tangen kan bernilai negatif. Benar ya? Nah, selanjutnya hati-hati nih. Hati-hati untuk yang di sini. Nah, yang perlu kamu hati-hati adalah tadi rumusannya adalah K kali cos X kurang alfa. Di sini kan sudut negatif ya, negatif 53 derajat. Berarti K-nya tadi 10. Cos X dikurang alfa, maka ini menjadi positif. Sama dengan 5 akar 3. Berarti ini cos X tambah 53 derajat sama dengan, nah 10 pindah kemari ya, sama-sama dibagi 10 kedua ruas, jadi hasilnya setengah akar 3. Setengah akar 3 itu untuk nilai cos yang berada di kuadran berapa tadi? Kuadran ke-4. Kuadran pertama ya. Ini setengah akar 3 kan positif, itu adalah nilai cos 30 dengan cos 330 derajat. Jadi setelah sampai di sini sama untuk mencari persamaan cos yang sebelumnya telah kamu pelajari. Ya, maka kamu akan memperoleh nilai X tambah 53 derajat sama dengan 30 derajat. X-nya min 23 sama min 200 sama 337 derajat. Sedangkan yang satu lagi X-nya adalah 277 derajat. Bisa ya sampai di sini. Jadi langkahnya mengubah kemari dulu, Nak. Kemari dulu langkah ini kita pakai rumus persamaan cos. Maka dari sini kamu akan memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 277 derajat dan 330 derajat. Kenapa min 23 derajat tidak dipakai? Karena sudah lebih dari kurang dari 0 derajat ya. Oke, bisa ya? Ini untuk contoh yang kedua. Baik, saya lanjutkan.
Untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu adalah tentukan himpunan penyelesaian. Sama, jadi langkahnya sama semua, tapi perhatikan baik-baik untuk ininya ya. Oke, nah langkah yang ketiga ini, kita perhatikan. 2 cos X dikurang sin X sama dengan akar 5. Akar 5. A-nya itu sama dengan 2. B-nya sama dengan minus 1. Nah, saya ingin bertanya nih, ini berada di kuadran keberapa ya? Siapa yang bisa menjawab? Kuadran Siapa nih yang bisa menjawab? Putri Riyadi? Dini. Riyadi, suaranya sudah aktif saya dengar nih. Di Iya, kuadran Mem. keberapa ini? Di kuadran keempat, Mem. Keempat. Kenapa? Karena di kuadran keempat cos itu bernilai positif, Mem. Oke, sip, benar ya. Jadi udah paham ya, perhatikan benar-benar persamaannya. Maka dia berada di kuadran 4. Terima kasih Riyadi. Kita lanjut solusinya ya. Nah, sama, langkahnya sama nih, tetap dicari solusinya. A-nya berapa? A-nya 2, B-nya berapa? Min 1. Maka K-nya atau R-nya itu adalah sama dengan berapa? 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 5. Bentuklah 2 cos X dikurang sin X ini ke dalam bentuk K cos tadi ya. Berarti kita dapat K-nya akar 5 ya. Lanjutkan. Nah, tentukan juga tangennya. Tangen P sama dengan koefisien sin min 1 per 2 koefisien cos. Dia di kuadran 4, maka nilai sudutnya itu adalah min 26,5 derajat. Ini yang tidak istimewa ya. Nanti setelah ini saya kasih soal yang dia soal UN. Jadi kalau UN istimewa, kebetulan ini kan soal uraian. Oke? Baik. Nah, setelah ini kita lanjutkan sama seperti tadi bentuk K. K-nya tadi akar 5 dikali cos X, hati-hati ini juga X dikurang min 26,5 derajat sama dengan akar 5. Maka kamu memperoleh dari sini cos X ditambah 26,5 derajat sama dengan 1. Maka 1 ini nilainya adalah cos 0 derajat dan cos 360 derajat. Oke, nah maka rumusnya adalah cos, ingat ya, cos itu kan adalah X ditambah K kali 360. Rumus mencari persamaan cos, dan satu lagi cos X sama dengan minus alfa ditambah K kali 360 derajat. Itu ya rumusnya. Nah, ini kita kembalikan lagi. Nah, kita peroleh dapat nilainya adalah X tambah 26,5 derajat sama dengan 0. X sama dengan minus 26,5 derajat. Dan satu lagi, X tambah 26,5 derajat sama dengan 360 derajat, maka X sama dengan 333,5 derajat. Ini untuk nilai cosnya. Bisa ya, Nak? Bisa? Sampai di sini bisa? Bisa. Kalau bisa kita biar lanjutkan ke soal yang berikutnya. Jadi intinya mengubah bentuk cos sama sin tadi ke dalam K cos. Yang ada cos sama sin tadi ke dalam K cos supaya persamaan itu bisa kita selesaikan. Ya, baik. Kalau bisa kita lanjut. Nah, ini lanjutan soalnya. Ini himpunan penyelesaiannya adalah 333,5 derajat ya. Negatifnya nggak diambil. Oke. Baik, ini yang nomor 4. Nah, nomor 4 adalah soal pilihan berganda. Jadi tipe soal UN itu ada dia mencari hasil persamaan, ada yang dia hanya untuk mengubah bentuk. Jadi soal UN, soal ujian akhir semester, seperti itu ya. Nah, bentuknya biasanya istimewa. Kamu tidak perlu menggunakan kalkulator, ya. Jadi istimewa bentuknya kalau dia soalnya soal pilihan berganda atau ujian akhir nasional USBN ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ada bentuk akar 3 sin X derajat dikurang cos X derajat. Dapat diubah bentuk menjadi K cos X kurang alfa derajat yaitu. Berarti kita harus menentukan nilai K-nya dulu berapa.
Ini opsinya udah ada A, B, C, D, E, kebetulan dua-dua semua, berarti K-nya 2, tinggal menentukan siapanya sudutnya ya. Oke, tapi tetap harus tahu ya, mana tahu nanti koefisiennya berbeda. K-nya berapa, alfanya berapa. Jadi kamu cukup mengerjakannya, menentukan nilai K berapa, alfa berapa, selesai sampai di situ ya. Ya, nah, lanjut ya solusinya. Nah, di sini sebelum ke solusi, persamaan akar 3 sin X derajat dikurang cos X derajat ini berada di kuadran berapa? Ya, Hairil Mustaqim ada? Tadi saya lihat ada Hairil Mustaqim. Bisa buka suaranya? Hairil? Ya, Mem. Ya, dia berada di kuadran mana nih? Bentuk akar 3 sin X derajat dikurang cos X derajat. Kuadran 2, Mem. Kuadran 2, kenapa? Karena nilai cos di kuadran 2 ada negatif dan nilai sin di kuadran 2 ada positif. Oke, sip, benar ya. Jadi bentuk yang dari yang pertama tadi kan kita cos tambah sin, cos kurang sin. Nah, sekarang dibalik soal ini, sin duluan sama cos duluan. Tapi hati-hati tetap sama cara mengerjakannya ya. Oke, betul, Hairul Mustaqim. Terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ini berada di kuadran kedua. Kuadran kedua berarti A-nya, nah kalau ada hati-hati ya, ada soal menanyakan A-nya berapa, B-nya berapa, hati-hati. A-nya di sini berapa? Raisa Ana, bisa buka suaranya? Bisa, Mem. Iya, A-nya berapa Raisa? A-nya akar 3, Mem. Nah, hati-hati. Kita kan tadi A minus 1, cos X. Iya, A-nya berapa? Minus? Min 1, Mem. 1. B-nya berapa? Akar 3, Mem. Ya, hati-hati. Di sini perlu hati-hati ya, Nak. Kadang-kadang ada soal yang menanyakan seperti itu. Berarti ingat A itu adalah koefisien dari cos, B itu adalah koefisien dari sin. Ya, terima kasih Ana ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti akan kita peroleh bentuknya, kita mengubah bentuknya ke dalam bentuk kita mencari nilai K sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dan nilai tangennya adalah B per A. Kita lanjutkan ya. Nah, diketahui akar 3 sin X derajat dikurang cos X derajat berarti A-nya sama dengan minus 1, B-nya sama dengan akar 3. Seperti itu ya. Oke, nah dari sini kita akan peroleh K-nya sama dengan berapa? Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan min 1 akar kuadrat ditambah akar 3 kuadrat hasilnya adalah 2. Akar 4 itu 2 ya. Nah, ini udah dapat nih, K-nya 2. Di jawaban memang sudah A-nya 2 semua ya. Nah, sekarang tangen A. Tangen A ini adalah B per A. B-nya, ini yang perlu juga hati-hati. B itu adalah koefisien siapa? Sin. Sin itu adalah akar 3 dibagi minus 1. Maka kamu akan dapat tangen alfanya itu minus akar 3. Ingat, ini tadi berada, ini yang perlu hati-hati untuk menentukan sudut. Ingat, tadi ini berada di kuadran 2. Maka sudut minus akar 3 itu yang kamu ambil adalah untuk tangen yang di kuadran 2. Tangen di kuadran 2 adalah berapa? 120 derajat. Hati-hati nih menentukannya. Sudutnya berapa ya? Jangan kamu ambil 210 derajat. 210 derajat itu tangen berapa? Tangen di kuadran ketiga ya, nilai tangen positif. Jadi di sini yang perlu hati-hati. Diperolehlah A-nya itu 120 derajat, nilai tangen di kuadran yang kedua, ya. Bisa ya sampai di sini. Maka bentuknya bisa kamu lihat, dia hasilnya jadinya apa? 2 cos X dikurang 120 derajat. Bisa ya? Jadi jawabannya apa ini? Jawabannya adalah C, Mem. iya, C, Mem. iya. Ya, jadi perlu kamu perhatikan itu ya. Jadi menentukan sudut 120 derajat itu bukan sembarangan. Oh, 120 tangen kan negatif di kuadran 4. Nanti kamu pakai aja sudutnya 330. Salah, hati-hati. Kita lihat persamaan itu berada di kuadran mana dulu. Itu penentu sekali, ya. Itu yang perlu kamu ingat untuk yang soal nomor 4 ini. Baik, jawabannya adalah C. Kita lanjut ya. Nomor 5. Nah, nomor 5 soalnya adalah
Mulai ya. Himpunan penyelesaian persamaan sin X derajat dikurang akar 3 cos X derajat sama dengan akar 2. Nah, di sini ada daerah penyelesaiannya diminta X-nya berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti cari nanti himpunan penyelesaiannya yang memang dia sudutnya berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Ya. Oke, nah sip. Kita mulai nih. Ini cari himpunan penyelesaiannya dalam sudut ya. Hasilnya adalah siapa nih ya yang saya tanya lagi? Ini kuadran berapa ya? Biar ingat sama kuadrannya. Siapa yang ada di sini? Putri Dini ada? Bisa dibuka Ada, suaranya? Putri Dini. Gimana, Put? Kuadran berapa ini ya? Mudah nih. Di kuadran 2, Mem. Iya, kuadran 2. Dia berada di kuadran 2. Kenapa? Karena di situ sinnya bernilai positif dan cosnya bernilai negatif, Mem. Oke, sekalian saya tanya, A-nya berapa? B-nya berapa? A-nya -3, hati-hati. B-nya A-nya berapa? iya. A-nya min akar 3, Iya, B-nya 1, Mem. 1. Oke, ya benar. Nih, terima kasih ya, Putri Dini. Baik, ini ada sin X derajat dikurang akar 3 cos X derajat berada di kuadran yang kedua. Jadi nanti sudut cosnya itu harus yang berada di kuadran yang kedua ya. Oke, kita lanjut ya. Maka dapat K-nya itu sama dengan 1 kuadrat ditambah minus akar 3 kuadrat. Minus akar 3 kuadrat sama dengan akar 4. Berarti K-nya itu sama dengan 2. Ya, dengan 2. Nah, dari sini kamu akan memperoleh nilai tangen A sama dengan 1 per min akar 3. Ya, sin per cos. Ingatnya itu aja, 1 per min akar 3. Berarti hasilnya dia min 1/3 akar 3 setelah dirasionalkan ya. Ini hasilnya adalah setelah dirasionalkan. Hasilnya min 1/3 akar 3. Oke, maka dari sini min 1/3 akar 3 itu kalau di kuadran pertama, 1/3 akar 3 itu tangen berapa ya? Saya tanya sama siapa nih? Sama Prio lah, saya belum pernah kenal nih sama Prio Bahari. Bisa dibuka suaranya Prio? Iya, Mem. Prio ini siapa? Riyadi bukan? Beda ya? Bukan lama ini. Bukan lah ya. Ya berbeda. Oke, Prio. Ya, kalau dia 1/3 akar 3 dari sudut istimewa yang kamu pelajari, itu berada di kuadran berapa ya, Prio? Maksudnya, Mem? Yang 1/3 akar 3 itu kan berada di kuadran 1. Iya. Iya, Mem. Oke, Ya. nilainya berapa ya? 1/3 akar 3 itu adalah nilai tangen berapa ya? 60, Mem. 60 derajat. Ya, sip. Nah, kalau di kuadran ke 60 derajat, benar itu? 60 derajat. Teman-temannya bisa mengklarifikasi atau menambahkan? Siapa Salah, yang menambahkan? Riyadi, suaranya terbuka saya lihat. Iya, Mem. Iya, benar kata Prio tadi 1/3 akar 3 itu 60 derajat kalau di kuadran 1. Enggak, Mem. 30 derajat, Mem. 30 derajat. Hati-hati ya Prio ya. Jadi ingat kembali, ini dasar sekali. Trigonometri ini akan berlanjut nanti sampai kamu kelas 12. Jadi yang awal dasar kelas 10-nya harus diingat. Jadi itu nilainya adalah berapa? Dia berada di sudut 30 derajat tangennya. Makanya ketika berada di kuadran 2, kita pakai konsep relasi fungsi, relasi sudut. Relasi sudutnya itu sama dengan berapa? 180 kurang 30, maka diperoleh nilainya berapa? 150 derajat. Seperti itu ya. Jadi yang ini diingat kembali, konsep relasi fungsi sama sudut istimewanya. Makanya karena dia berada di kuadran 2, maka nilainya adalah 150 derajat. Hati-hati ya, hati-hati dengan konsep dasar kelas 10-nya dari perbandingan dan sudut istimewa. Oke. Nah, hasilnya adalah persamaan itu bisa dirubah bentuknya menjadi, nah K-nya tadi diperoleh 2, sudutnya 150 derajat, maka 2 cos
X dikurang 150 derajat, yang nilai sin X kurang akar 3 cos X tadi berubah menjadi 2 cos X kurang 150 derajat sama dengan akar 2. Sama dengan akar 2. Jadi hasilnya adalah cos X kurang 150 derajat sama dengan sama-sama bagi 2 ya, 2 kiri dan kanan hasilnya setengah akar 2. Nah, berikutnya cos X kurang 150 derajat itu sama dengan cos 45 derajat. Dari sini kamu akan memperoleh nilai X dikurang 150 derajat sama dengan, nah ini gunakan 2 rumus itu ya, rumus cos. 45 derajat tambah K kali 360 derajat, maka X sama dengan 195 derajat tambah K kali 360 derajat, K-nya 0 dapat X-nya 195. K-nya 1 sudah tidak bisa ya, sudah lewat dari 360 derajat. Baik, X kurang 150 derajat sama dengan min 45 derajat tambah K kali 360 derajat, maka X-nya itu adalah 105 derajat ditambah K kali 360 derajat. K-nya 0, diperoleh X-nya 105 derajat. Maka dari sini K-nya 1 sudah tidak bisa, karena sudah dibatasi tadi sampai 360 derajat. Maka dari sini kita akan dapat himpunan penyelesaiannya itu adalah 105 derajat dan 195 derajat. Jawabnya adalah C. Sampai di sini insya Allah paham semua ya nak ya. Sudah paham semua, pelajari benar-benar. Ini insya Allah paham. Tapi jangan lupakan materi kelas 10 dan kelas 11 yang rumus-rumus akan banyak dipakai lagi di sini ya. Itu aja mungkin dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.